Oke, Mas Haji. Jadi, Iya. nah, banyak sekali nih percontohan yang diungkapkan oleh Mas Haji ya, terutama ada empat tadi, Jerman, terus Denmark, Tiongkok, dan Norwegia. Jadi beberapa Iya. Mas Haji beberapa kali apa ya, ada poin-poin yang dimana kenapa sih hal itu sudah berhasil dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks hal keberhasilan itu, Mas, mungkin tidak luputkan dari beberapa item, mungkin entah itu SDM, entah itu apa kebijakan, entah itu apa yang membuat empat negara ini bisa menjadi sangat pesat dalam melakukan energi hijau atau transisi energi ini. Oke. Menurut Mas Aji sendiri, faktor apa sih Mas yang bisa membuat negara dari empat negara tersebut kita melakukan contoh empat negara tersebut yang menjadi sangat berhasil dalam transisi ini? Mungkin faktor-faktor yang bisa mendukung hal tersebut apa sih Mas? Kalau dalam riset Mas Aji sendiri. Oke, Mas. Eh, Faktor-faktor ya, Mas ya. Izin, Mas ya. Silakan. Faktor-faktor yang eh sorry, Mas ya. Yang menjadikannya, Mas ya. Yang menjadikan empat negara itu ya, Mas ya. Yang menjadikan empat negara itu bisa dikatakan berhasil. Berhasil transisi energi. Karena eh, bicara soal keberhasilan transisi energi itu juga tidak serta-merta muncul secara spontan, Mas. Secara cepat gitu, instan enggak. Tapi melainkan ada beberapa kombinasi, Mas. Ada kombinasi faktor yang menjadikan empat negara itu berhasil. Baik itu dilihat dari aspek eh, sektor struktural, kebijakan maupun sosial, Mas. Contoh misalnya nih, Mas. Ada 4 poin, Mas. Ini saya berusaha untuk eh, merangkum ya, Mas ya. Berusaha untuk merangkum dengan data dan fakta yang ada, yang menjadikan negara empat itu berhasil. Itu ada empat. Yang pertama adalah bicara konsistensi kebijakan jangka panjang, Mas. Jadi kita membuat kebijakan harus memang benar-benar komitmen. Gak hanya, ya mohon maaf Mas, kalau kita apa ya, kalau kita membuat kebijakan pragmatis dan jangka pendek, enggak nanti efek dominonya kan akan berjangka panjang, Mas. Efek buruknya. Nah, sehingga itu harus diukur secara matang. Kita bicara persoalan konsistensi ya, konsistensi kebijakan jangka panjang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bicara persoalan inovasi. Inovasi inovasi melalui R&D, Research and Development, penelitian dan juga pengembangan. Itu yang harus harus menjadi yang diketolkan, yang harus menjadi konsen agar transisi energi itu berhasil, Mas. Inovasi lah. Lah, contoh kalau di Indonesia berapa, Mas, kira-kira anggaran riset untuk apa namanya eh, inovasi apa namanya transisi energi? Ya kita tahu sendiri lah, anggaran kita kan dibuat makan gitu, Mas, paling besar kan. Gak tahu untuk transisi energi itu berapa kan anggarannya kan untuk Indonesia lah. Maksudnya berapa persen kan? Saya belum 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 nyampe situ ya, Mas. Terus yang ketiga, eh, perlu adanya energi justice, Mas. Tadi yang pertama konsistensi kebijakan jangka panjang, yang kedua adalah inovasi dan R&D, yang ketiga adalah keadilan energi, Mas. Atau energi justice itu yang menjadi perhatian bersama. Terus yang keempat diversifikasi ekonomi, yang kelima adalah infrastruktur dan regulasi. Nah, kita bicara persoalan konsistensi ya, Mas ya, konsistensi kebijakan jangka panjang ya, Mas ya, jangka panjang. Misalnya nih, eh, transisi energi itu butuh namanya kepastian, Mas. Nggak boleh ngambang. Transisi energi harus, jadi dalam suatu kebijakan itu harus memang harus butuh kepastian, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan. Itu penting. Misalnya kita bicara faktor konsistensi kebijakan jangka panjang ini, transisi energi butuh kepastian investasi.
dan arah politik yang tidak berubah atau arah politik yang tidak pelin-pelan, itu yang penting, Mas. Di setiap pergantian rezim atau pergantian pemerintahan. Nah, itu yang harus menjadi pemahaman bersama ya, Mas. Ya mohon maaf, Mas. Tradisi politik kita itu bukan tradisi politik yang dialogis itu, Mas, inklusif. Ya, kita kan orientasi politik, ya mohon maaf ya, orientasi politik elit saat ini itu lebih berorientasi pada kekuasaan. Kekuasaan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang apa ya, aspek yang memang harus menjadi kemaslahatan bersama. Bukan bicara soal visi, tapi bicara persoalan kekuasaan. Bagaimana cara meraih kekuasaan dan menggunakan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu bisa dikapitalisasi. Nah, kondisi realitasnya kayak gitu, Mas. Lah, coba kita bicara persoalan kemiskinan. Bagaimana kita bicara persoalan kesejahteraan? Bagaimana kita bicara persoalan keadilan? Coba, banyak sekali potret-potret di Indonesia itu masyarakat kecil itu menjerit, Mas. Ketika ya, apakah ini memang murni kesalahan masyarakat? Tidak, ini karena ada kesalahan struktur, baik itu struktur di dalam negara maupun masyarakatnya. Nah, pembangunan tidak serta-merta harus dibangun secara fisik, tapi harus dibangun secara non-fisik. Pembangunan non-fisik adalah pembangunan manusia. Nah, sehingga apa? Kita harus perlu ada ruang yang dialog yang inklusif. Kita bicara persoalan transisi energi ya. Arah politik yang tidak berubah di setiap pergantian pemerintahan. Oke lah, kalau modifikasi it's okay, modifikasi. Maksudnya modifikasi dalam artian itu kita mencari jalan yang terbaik daripada kebijakan rezim-rezim sebelumnya. Nah, tapi kalau diganti total, Mas, karena hasrat politik, ya ini juga orang mau investasi itu ragu. Alah, uang kebijakan di negara ini apa ya, pelin-pelan, apalagi rezim ini otoriter kan, investor kan takut kalau lihat apa mohon maaf, jadi mafianya itu juga masuk di dalam struktur kenegaraan, juga repot kan kita kan gitu kan. Nah, makanya ini harus integritas dalam politik itu penting. Nah, sehingga transisi energi membutuhkan arah politik yang tidak berubah di setiap pergantian pemerintahan. Contoh, Mas ya. Nah, di Jerman itu, Mas, di Jerman itu memiliki energy Wende law. Jadi yang berkelanjutan sejak tahun 2000. Nah, di Jerman itu, Mas, ya, di Jerman itu, Mas. Di Jerman itu sudah mempunyai regulasi hukum yang menyoal transisi energi nasional tahun 2000. Nah, kita di Indonesia sudah tahun berapa bicara soal transisi energi atau aspek hukum terhadap aspek hukum terhadap keperbiakan energi hijau. Seperti apa di Indonesia? Ah, kan kita harus yang menjadi pertanyaan ya. Tapi di Jerman sudah tahun 2000. Kita sudah ketinggalan jauh dengan Jerman ya, Mas, soal konsistensi kebijakan jangka panjang. Terus yang kedua, kita bicara soal inovasi dan research and development, penelitian dan pengembangan. Nah, poin ini tuh juga menekankan pentingnya investasi besar di sektor riset teknologi bersih, penyimpanan energi dan efisiensi. Nah, ini yang harus menjadi perhatian, Mas, di Indonesia. Coba di Indonesia ini. Di Indonesia ini banyak sekali apa namanya potensi sumber daya alam yang melimpah. Ibaratnya itu kalau kita melihat Indonesia itu surganya dunia. Tapi bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang adil, yang berpihak pada masyarakat, dan juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Itu yang harus menjadi perhatian bersama. Bagaimana proses penambangan itu tidak menimbulkan, tidak menciptakan kerusakan
kerusakan alam, bencana alam, itu yang harus dipikirkan lah. Nah, di Cina itu sudah berpikir ke sana, Mas. Bagaimana Cina dan Tiongkok itu sudah berinvestasi besar di sektor riset teknologi bersih, penyimpanan energi, dan juga efisiensi. Misalnya nih, Denmark dan Tiongkok sekarang ya Mas ya. Denmark dan Tiongkok sudah mengalokasikan miliaran dolar untuk riset turbin dan baterai. Bayangin coba. Miliaran dolar, Mas. Nah, cobalah di Indonesia misalnya. Berapa anggaran riset untuk soal energi transisi bersih? Berapa persen dari jumlah? Oke lah, kita bicara persoalan APBN untuk pendidikan kan sekurang-kurangnya kan 20%, Mas. Nah, dalam penafsiran pendidikan ini seperti apa yang sekiranya yang diterjemahkan? Apakah memang pendidikan gratis untuk siswa atau memang dalam artian pendidikan ini macam-macam tafsirannya lah. Ini kan juga repot lah. Makanya apalagi untuk sektor eh, penelitian dan pengembangan soal transisi energi, berapa kira-kira di Indonesia yang sudah dialokasikan? Nah itu penting Mas. Ini mohon maaf ya Mas ya, jadi pemantik Mas. Ya, mungkin Mas Sarofi kan juga bisa. Sebenarnya berapa persen sih APBN untuk penganggaran energi bersih itu dari akumulasi? Apakah lebih besar anggarannya eh, TNI, Polri, atau untuk riset? Nah, masa ya mohon maaf Mas, ini aku tidak ngerti lah logika negara kadang ini kan. Saya ini tidak ngerti Mas. Aku emang saya ini salah terjemah atau gimana? Dengan anggaran TNI dan Polri itu sebesar itu hanya untuk memberantas kejahatan. Kan? Cobalah dibangun karakter mentalnya dan sebagainya sejak dini kan gitu kan. Nah, udah mateng ya ini kan makanya kan ada kesalahan struktural atau ada sistem yang salah di sini Mas. Nah, itu yang harus kita coba telat dan kita harus benahi bersama. Nah, misalnya soal transisi energi, sejauh mana komitmen pemerintah atau negara soal ini. Nah, itu terus soal riset, Mas. Terus yang ketiga adalah keadilan energi. Nah, keadilan energi ini eh, apa ya? Tidak serta-merta transisi energi itu tidak boleh menguntungkan kota-kota besar aja, Mas. Tapi juga masyarakat desa. Nah, keadilan energi dalam artian kan ya mohon maaf ya, selama ini dalam aspek eh, perekonomian di sektor energi itu kan memang didominasi oleh beberapa pemodal besar Mas. Dalam artian kalau kita bicara kapitalisme lah, pemodal besar dan juga menguntungkan segelintir elit aja, segelintir kelompok aja. Coba bagaimana masyarakat yang tinggal di sana, tinggal di lokasi energi, sejauh mana kesejahteraan. Padahal kalau kita bicara persoalan tanah yang dia tinggali, lokasi yang ditinggali itu kan juga mempunyai sumber kekayaan besar. Tapi seringkali kita jumpai orang yang punya masyarakat yang mempunyai ibaratnya yang tinggal di lokasi potensi sumber daya alam justru termarginalkan. Itu kan juga harus harus menjadi perhatian bersama. Makanya perlu adanya keadilan energi. Nah, itu kan kembali lagi ke kesepakatan antara negara, korporasi dan juga masyarakat. Itu harus dilibatkan. Dan juga tidak boleh menguntungkan kota besar misalnya, tapi juga harus menyebar di seluruh lapisan masyarakat desa. Terlepas itu di negara manapun atau Indonesia, khususnya Indonesia. Nah, kenapa perlu adanya keadilan energi, Mas? Agar masyarakat Indonesia tidak terjebak terhadap kemiskinan. Itu yang harus dipahami bersama. Nah, Bung Karno dulu
itu selalu bermimpi. Bung Karno itu bermimpi dengan apa ya? Indonesia ini kan juga mempunyai segalanya, Mas. Ketika Indonesia mempunyai segalanya, jangan sampai rakyatku itu miskin. Dan kalau bisa, kemiskinan di Indonesia itu dicabut seakar-akarnya sampai 0% dan tidak ada namanya kemiskinan. Itu yang harus itu. Apakah ini salah masyarakat? Belum tentu juga. Nah, coba kita harus terbuka. Maksudnya kan kita itu gini loh Mas, sebagai masyarakat yang mengedepankan musyawarah mufakat itu lebih mengedepankan dialog musyawarah. Nah, ketika bicara persoalan energi juga harus ada proses musyawarah, nggak boleh asal main apa namanya apa sikap ngambil kebijakan seenaknya sendiri tanpa harus melibatkan partisipasi publik yang juga sangat disayangkan kan gitu kan. Nanti tidak ada transparansi, jatuhnya nanti adanya kesenjangan sosial, konflik sosial. Terus apa lagi yang disalahkan? Ya jangan sampai lah ada namanya kriminalisasi masyarakat adat, itu jangan sampai. Terus terus masyarakat yang tinggal di sana terdampak bencana karena adanya penambangan ugal-ugalan tanpa proses apa ya pertimbangan dari kajian-kajian akademis gitu misalnya, itu kan juga sangat disayangkan. Dan bahkan juga sekarang sejumlah akademisi ini kan juga dipertanyakan juga keperpihakannya kemana sekarang. Nah, itu kan banyak sekarang kan itu yang kita nggak tahu lah Mas. Ya mungkin kalau bisa kan akademisi kan harus berpihak pada kebenaran. Meskipun tidak netral, dia harus berpihak kepada kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksud adalah kebenaran yang memang menjunjung tinggi pada asas-asas keadilan. Keadilan untuk kesejahteraan bersama. Itu yang harus dipahami, keadilan energi. Nah, di Jerman, Mas, keadilan energi ya Mas ya. Di Jerman itu sudah menggunakan koperasi energi rakyat. Nah, koperasi energi ya rakyat. Ya semoga saja di eranya Pak Prabowo dengan hadirnya koperasi merah putih itu juga bisa menghadirkan koperasi energi rakyat sebagaimana yang diterapkan di Jerman. Itu penting, Mas. Apa kalau dalam bahasa Jermannya itu Burgerneng gue bukan saya bukan nah, itulah Mas pokoknya bahasa Jermannya itu Mas. Nah, jadi Jerman itu sudah menerapkan koperasi energi rakyat. Terus yang keempat bicara soal diversifikasi ekonomi, yang mana negara dengan kayanya sumber daya alam itu mengalihkan surplus migas itu ke dana hijau. Dalam artian itu misalnya gini Mas, contohnya ya di Norwegia Mas ya, di Norwegia. Contoh case-nya ya soal diversifikasi ekonomi di Norwegia. Itu di Norwegia itu hasil perekonomian dari migas itu digunakan untuk mendanai pendidikan dan teknologi. Nah, itu di Norwegia, Mas. Contoh case-nya gini. Misalnya sejumlah korporasi, entah di korporasi miliknya BUMN, korporasi miliknya badan usaha milik swasta ya Mas ya, atau BUMD. Misalnya nih dari hasil migas atau hasil dari apa ya, migas misalnya, kalau kita bicara konteks fosil ya Mas ya, itu diusahakan untuk mendanai pendidikan dan teknologi. Khususnya adalah kader-kader bangsa itu diberikan beasiswa untuk belajar. Nah, coba kita kaitkan dengan poin 2 tadi, inovasi, research and development. Nah, sehingga ini menjadi penting hadirnya korporasi melalui corporate sustainable sustainable and corporate social and responsibility CSR misalnya. Nah, hasil dari itu bisa
memberikan pendanaan kepada siswa-siswa yang ingin belajar tentang energi. Nah, di Norwegia itu sudah melakukan hal demikian. Itu di Norwegia. Terus yang nomor 4 itu kita bicara soal infrastruktur dan regulasi. Yang mana faktor infrastruktur dan regulasi ini seyogyanya Mas ya, seyogyanya kebijakan harga karbon, eh, insentif investasi dan modernisasi jaringan listrik itu juga harus menjadi perhatian penting. Dalam artian misalnya gini Mas, di Uni Eropa itu sudah menerapkan carbon border adjustment mechanism. Eh, Sebentar Mas ya. Kurang lebih seperti itu Mas. Jadi apa namanya, soal tadi infrastruktur dan regulasi harus menjadi perhatian ya. Dalam artian itu gini, dalam artian itu eh, sejauh mana negara hadir untuk memastikan regulasi ini memang harus memberikan apa ya, memberikan eh, dalam artian kepastian, bukan jaminan cuma, tapi memberikan dampak pada kebijakan. Jadi dipastikan nggak boleh. Jadi contoh gini Mas, regulasi ada nih ya, regulasinya sudah ada, tapi secara teknis, nah justru mempersulit. Nah ini kadang makanya harusnya itu negara itu memberikan produk-produk hukum itu memang harus disertakan dengan uraian-uraian penjelasan sehingga orang mau investasi itu yakin. Oh iya, 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 apa namanya, enak loh investasi di negara ini karena regulasinya itu sudah terjamin. Nah, aku lupa Mas, di Cina kalau nggak salah Mas. Kurang lebih secara umum gini Mas. Di Cina ya, saya sebagai investor Mas. Saya sebagai investor di Cina misalnya. Saya melakukan kerjasama dengan Cina. Nah, uniknya semua apapun aset, aset tanah dan sebagainya itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat atau kemakmuran orang yang mau ingin berinvestasi misalnya. Investasi dalam artian gini Mas. Saya investasi ke Cina. Ya, Presiden Xi Jinping misalnya kan gitu. I want to invest your country misalnya. Oke misalnya kan gitu kan. Apa jadi saya bangun, jadi Cina itu Mas, Cina itu menyediakan apa namanya, tanahnya. Jadi Cina itu menyediakan tanahnya. Dan aku kalau nggak salah itu apakah Cina itu juga apa namanya itu menyediakan tanah dan gedung bangunannya atau tanah aja, tapi yang bangun itu apa namanya, eh, pihak swasta. Nah, jadi gitu Mas. Jadi di Cina itu disediakan tanahnya gitu. Oh ya udah, kamu secara terbuka kamu apa tak sediain tanah, tapi nanti kesepakatan apa hasil dari perusahaan nanti bayar pajaknya sekian ya. Nah, jadi ada kepastian hukum di situ Mas. Itu yang harus menjadi perhatian penting, dan juga negara harus mendukung infrastruktur demi berjalannya apa namanya ekosistem perekonomian. Itu yang menjadi penting Mas. 2, 3, 4.